Susan Wojcicki bukan nama yang sering terdengar di panggung teknologi besar. Namun tanpa dirinya, mungkin dunia tidak akan mengenal YouTube seperti sekarang. Lahir dari keluarga akademisi dan tumbuh dalam lingkungan penuh pemikiran kritis, Susan memiliki ketertarikan pada banyak bidang, mulai dari sejarah, ekonomi, hingga komunikasi. Ia bukan lulusan teknik komputer seperti banyak tokoh besar Silicon Valley. Tapi justru, dari sudut pandangnya yang berbeda itu, Susan mampu melihat peluang yang tidak disadari orang lain. Semua berawal dari sebuah garasi kecil miliknya di California. Di sana, dua anak muda bernama Larry Page dan Sergey Brin menyewa tempat untuk mengembangkan mesin pencari yang kelak dikenal sebagai Google. Tapi Susan tidak hanya menjadi pemilik garasi. Ia tertarik dengan ide besar mereka dan tak lama kemudian bergabung sebagai karyawan awal di perusahaan tersebut. Dari posisi pemasaran, Susan mulai terlibat dalam membesarkan Google sejak masa-masa belum ada yang percaya akan potensi besar perusahaan itu. Di tengah dunia teknologi yang saat itu didominasi oleh laki-laki dan bahasa pemrograman, Susan membawa perspektif berbeda, bahwa teknologi harus memudahkan dan memberdayakan, bukan hanya pintar secara teknis. Ia percaya internet akan berkembang menjadi ruang publik, tempat orang bisa berkarya, berbagi, dan belajar tanpa batas. Dan keyakinan ini kelak akan membentuk salah satu keputusan paling revolusioner dalam sejarah teknologi, pembelian YouTube. Ketika YouTube pertama kali muncul, banyak yang menganggapnya hanya tempat video iseng. Tidak sedikit yang menertawakannya sebagai hiburan murahan yang tidak punya masa depan. Platform itu dipenuhi klip amatir dan sering tersandung masalah hak cipta. Tapi Susan Wojcicki melihat sesuatu yang orang lain abaikan. Di balik video-video sederhana itu, Susan melihat potensi revolusi, tempat baru bagi manusia untuk mengekspresikan diri, untuk bercerita, untuk berbagi ide dan mimpi. Semua tanpa harus jadi selebritas atau pemilik stasiun televisi. Susan mulai menyusun argumen kuat. Ia membawa data, tren, dan perubahan pola konsumsi digital. Ia menunjukkan bagaimana generasi muda lebih menyukai video orisinal, lebih memilih penjelasan langsung dari individu dibanding program resmi. Tapi ide itu tidak langsung diterima. Banyak petinggi Google menganggap YouTube sebagai investasi yang berisiko, penuh masalah hukum, dan belum jelas arah bisnisnya. Penolakan datang dari berbagai sisi. Namun Susan tidak menyerah. Ia terus mendorong, meyakinkan bahwa ini bukan soal konten hiburan semata, tapi soal perubahan perilaku global. YouTube adalah televisi masa depan, interaktif, terbuka, dan bisa diakses siapa saja. Akhirnya, Google mengambil keputusan bersejarah untuk mengakuisisi YouTube. Keputusan ini membuktikan satu hal, di balik wajah kalem Susan, tersimpan intuisi tajam dan keberanian besar dalam membaca arah masa depan. Setelah YouTube menjadi bagian dari Google, Susan tidak langsung mendudukinya sebagai pemimpin. Ia masih sibuk membesarkan divisi iklan digital Google, sumber utama pendapatan perusahaan. Tapi saat waktu itu tiba, ketika ia akhirnya dipercaya memimpin YouTube, tantangan yang menantinya sangat besar. Platform ini tumbuh dengan kecepatan luar biasa, tapi juga diiringi masalah besar. Konten negatif, perdebatan soal sensor, penyalahgunaan fitur, hingga tekanan dari pemerintah dan aktivis, semuanya hadir bersamaan. Sebagai perempuan di pucuk pimpinan dunia teknologi, Susan seringkali diragukan. Dunia mengharapkan CEO yang galak, vokal, dan konfrontatif, tapi Susan tampil berbeda. Ia memimpin dengan strategi, ketenangan, dan pemahaman mendalam tentang pengguna. Ia tidak berteriak, tapi mendengar. Tidak membalas kritik, tapi memperbaiki. Di bawah kepemimpinannya, YouTube menjadi tempat berkembangnya konten edukatif, hiburan mandiri, komunitas, hingga gerakan sosial berskala global. Ia juga membentuk fondasi yang memungkinkan para kreator tumbuh. Dari gamer rumahan, guru bahasa asing, hingga seniman jalanan, semua mendapat tempat dan peluang yang sama. Bagi Susan, dunia digital harus inklusif. Semua orang berhak memiliki panggung dan didengar suaranya. Di balik setiap video,
Ia melihat manusia yang ingin berbagi makna. Dan itu yang membuatnya terus melangkah maju. Salah satu prinsip utama Susan Wojcicki adalah bahwa kesuksesan YouTube berasal dari para kreator. Tanpa mereka, platform ini hanya akan menjadi halaman kosong tanpa nyawa. Maka ia meluncurkan program dukungan finansial, memperkuat sistem monetisasi, dan membentuk kebijakan yang menguntungkan pembuat konten. Bukan hal mudah, karena kebutuhan kreator sering kali berseberangan dengan aturan global, pengiklan, dan keamanan platform. Tapi Susan terus mencari keseimbangan. Ia mendorong transparansi dalam algoritma. Ia membentuk sistem pelaporan yang lebih manusiawi. Dan ia berani mengambil risiko untuk menghapus konten yang membahayakan, meski tahu akan mendapat serangan balik. Susan tahu bahwa kepemimpinan tidak selalu membuat semua orang senang. Tapi bagi dirinya, menjaga integritas lebih penting daripada popularitas sementara. Di saat kritik datang bertubi-tubi karena kebijakan pemblokiran konten atau perubahan algoritma yang memengaruhi penghasilan kreator, Susan tetap berdiri di depan. Ia tidak lari dari forum diskusi, tidak sembunyi di balik layar. Ia berbicara langsung dengan para kreator, menjawab pertanyaan sulit, dan mengakui kekurangan. Dan justru dari sikap itulah muncul rasa hormat yang tidak bisa dibeli dari komunitas global yang mengandalkannya. Setelah lebih dari 1 dekade berada di garis depan, Susan Wojcicki mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi CEO YouTube. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Namun Susan merasa waktunya sudah cukup. Ia ingin memberi ruang bagi pemimpin baru dan fokus pada keluarga serta proyek-proyek pribadi yang selama ini tertunda. Tapi meski meninggalkan kursi pimpinan, Susan tidak meninggalkan pengaruhnya. Warisan yang ia tinggalkan sangat nyata. YouTube bukan lagi hanya situs berbagi video. Ia adalah wadah global tempat kreativitas bersuara, tempat pendidikan merata, tempat komunitas terbentuk melampaui batas bahasa dan budaya. Susan membuktikan bahwa seorang pemimpin tidak perlu tampil mencolok untuk menciptakan perubahan besar. Ia melakukannya dengan langkah konsisten, keputusan berani, dan hati yang tetap peduli pada pengguna paling sederhana. Warisan Susan bukan sekadar pada perusahaan, tapi pada cara kita memandang kepemimpinan. Ia membuka jalan bagi perempuan di teknologi, membuktikan bahwa integritas dan empati bisa berjalan seiring dengan pertumbuhan bisnis. Dan semua itu dimulai bukan dari ruang rapat mewah, tapi dari garasi sederhana yang penuh mimpi. Susan Wojcicki mungkin telah mundur dari panggung utama, tapi jejaknya masih terasa di setiap konten yang kita tonton hari ini. Setiap video tutorial, vlog harian, hingga dokumenter inspiratif, semuanya berdiri di atas ekosistem yang ia bangun. Ia bukan hanya mengembangkan produk, tapi merancang masa depan. Masa depan di mana siapapun, dari manapun, bisa memiliki suara dan pengaruh. Kisah Susan adalah pengingat bahwa dalam dunia yang bising oleh ego dan sensasi, masih ada tempat bagi pemimpin yang lembut namun tegas. Yang tidak menjual mimpi, tapi bekerja dalam diam untuk mewujudkannya. Ia telah menunjukkan bahwa platform bisa lebih dari bisnis. Ia bisa jadi alat pemberdayaan bagi seluruh umat manusia. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah Susan Wojcicki, jangan lupa untuk menyukai video ini, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe ke channel Biografi Kilat. Masih banyak sosok luar biasa lain yang kisahnya bisa mengubah cara pandang kita terhadap dunia.